Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau menjelaskan tentang muskuloskeletal, tapi di bagian plexus brachialis. Nah, kenalin dulu, aku Sabrina Giovanni Alamsyah dari kelompok B3 dan NIM 2314. Oke, Oke, ini tuh mungkin kayak gambarannya mau jelasin apa. Aku mau jelasin yang pertama-tama tentang pengertiannya plexus brachialis. Terus yang kedua, asalnya, fungsi, pembagian, terus juga ada percabangan syarafnya, terus tentang ramus, trunkus, divisi, koda, cabang, dan juga nervus, terus juga nervus yang keluar dari plexus brachialis sendiri, inervasi, dan juga fungsi muskulus yang ada yang diinervasi sama plexus brachialis menurut fungsi motoriknya. Oke, mungkin bisa next. Nah, overview-nya tuh kalau misalkan di atlet-atlet tenis itu sering banget kejadian cedera di lengan atas. Nah, itu tuh bakalan berpengaruh banget di plexus brachialisnya karena plexus brachialis itu letaknya ada di situ. Oke, mungkin bisa aku jelasin. Nah, kalau misalkan dari pengertiannya sendiri dulu, plexus itu kalau di bahasa Indonesiain artinya anyaman. Terus kalau misalkan brachi itu tuh lengan atas. Jadi plexus brachialis sendiri itu adalah pangkal dari serabut-serabut syaraf yang berasal dari medula spinalis yang mempersarafi ekstremitas superior. Nah, plexus itu tuh dibentuk dari penyatuan 5 bagian syaraf di dalam trigonum colli posterius. Nih, itu ada dari rami anteriores, nervi, spinalis, cervicalis 5, 6, 7, 8, dan juga thoracalis 1. Nah, ramusnya tersebut tuh akan bercabang bentuk 3 trunkus. Trunkus itu artinya batang. Ada trunkus superior itu C5 sama C6, trunkus medius itu C7, dan juga trunkus inferior C8 sama T1. Nah, di bagian tadi itu tuh di divisi anteriornya, trunkus superior sama trunkus medius itu bakalan bergabung menjadi fasciculus lateralis, dan itu ada di sebelah lateral dari arteri axillaris. Terus juga ada fasciculus medialis itu ada di sebelah medial dari arteri axillaris. Terus kalau misalnya di divisi posterior itu 3 trunkus, superior, medius, sama inferior itu bakalan bergabung menjadi fasciculus posterior di bagian belakang atau di bagian dorsal. Oke, nah kalau misalkan menurut letaknya di clavicula itu tuh bakalan dibagi menjadi pars supraclavicularis, itu terdiri dari trunkus dan syaraf perifer yang asalnya dari trunkus anterior nervus spinalis. Terus juga kalau di bawah clavicula itu tuh dari tiga fasciculus tadi, fasciculus yang lateralis, medialis, sama posterior. Itu lebih jelasnya tuh kayak gini. Nah, kalau misalkan ini tuh clavicula, kelihatan, bentar. Nah, ini clavicula. Nah, kalau berdasarkan letaknya sama clavicula tuh jadi supraclavicularis dan juga infraclavicularis. Mungkin bisa next. Nah, kalau cabang-cabangnya tuh apa aja? Kalau yang untuk supraclavicularis itu bakalan ada dari cabang syaraf untuk scalene dan juga musculus longus colli, dorsalis nervus dorsalis scapulae, nervus thoracic longus, nervus suprascapularis, dan juga nervus subscapulosus. Kalau misalkan di infraclavicularis itu bakalan tadi kan ada 3 fasciculus yang ada di bawah ini. 3 fasciculus yang ada di bawah clavicula itu tuh yang posterior bakalan ada nervus axillaris, nervus radialis, nervus subscapularis, nervus thoraco-dorsalis. Terus kalau misalkan di fasciculus lateralis yang lebih lateral di sini, nah, coba, nggak usah. Ada nervus musculocutaneus, terus ada nervus medianus, radix lateralis, dan juga ada nervus pectoralis lateralis. Dan juga kalau di fasciculus medialis itu ada nervus medianus, radix mentalis, nervus ulnaris, dan juga nervus cutaneus brachii medialis. Kalau yang ini tuh topografi di ventral, itu kayak gini. Gini. Kelihatan nggak sih? Terus kalau misalkan yang ini tuh yang dorsal atau yang di bagian belakang. Jadi kayak di bagian belakang dari lengan sini. Di bagian belakangnya. Oke. Okay. Oh ya, buat fungsinya sendiri, fungsinya dari plexus brachialis itu buat menginervasi muskuli yang ada di ekstremitas superior. Ada di khususnya di lengan ya. Sebagai tambahan untuk yang ini, kalau misalkan trunkus dan divisi itu saling menyilang di trigonum colli posterius. Ini trigonum colli posterius. Terus ini tuh kayak saling menyilang gitu antara trunkus sama divisi, serta fascikulusnya terus tuh di sekeliling arteri axillaris di aksila. Di situ tuh plexus brachialis beserta arteri sama vena axillaris itu bakalan bergabung menjadi satu yang diselubungi selubung axillaris. Oke, sekarang lanjutnya ke muskulus yang diinervasi oleh plexus brachialis sendiri. Wait.
Nah, kalau misalkan tadi kan plexus brachialisnya bercabang di sini kan. Menurut yang infrascapularis sama supraclavicularis itu kan bercabangnya jadi nervus axillaris, radialis. Nah, itu tuh nanti bakalan memasyarafi dari muskulus-muskulus yang ada di regio brachii sama antebrachii sendiri. Nah, kalau misalkan yang pertama itu mungkin dari ini coracobrachialis. Kalau coracobrachialis itu dari strukturnya sendiri itu origo atau asal itu ada di proses coracoideus di uh, scapula di scapula. Terus kalau misalkan insersionya ada di fascias anterior humeri di mediodistal crista tuberculi minoris. Terus fungsinya itu buat membentuk pergerakan, rotasi, aduksi, anteversi. Terus juga di inervasinya sama nervus musculocutaneus, plexusnya brachialis, pars infraclavicularis. Terus next ke musculus brachialis. Oh ya, kalau yang coracobrachialis sama brachialis sendiri tuh adanya di itu ya, profunda, lebih profunda. Terus kalau brachialis itu origonya ada di fascias anterior humeri. Itu fascias anterior humeri itu di corpus. Terus habis itu di setengah bawahnya insersionya ada di tuberositas ulnae, di os ulnae. Terus fungsinya buat sendi siku, fleksi, dan juga menegakkan kapsul distik kayak gini. Terus inervasinya sama nervus musculocutaneus, plexus brachialis, pars infraclavicularis, dia masih sama. Terus selanjutnya ada biceps brachii, musculus biceps brachii itu dibaginya sama dua kaput. Ada kaput longum. Kaput longum itu yang lebih panjang dan juga kaput brief. Ya, kalau kaput longum itu lebih lateral, kalau kaput brief itu lebih medial. Terus origonya itu lebih lebih kalau misalnya si kaput longumnya ada di tuberculum supraglenoidale di os scapula. Terus kalau misalnya origonya kaput brief ada di ujung processus coracoideus di os scapula juga. Terus kalau misalkan keduanya itu insersionya sama, yaitu ada di tuberositas radii di aponeurosis musculi bicipitis. Itu tuh benar. Sendiri kaput longum itu buat abduksi, anteversi, rotasi medial. Kalau fungsinya dari kaput brief itu ada adduksi, anteversi, dan rotasi medial. Jadi kayak bedanya tuh buat abduksi sama adduksi. Kalau adduksi itu mendekatkan ke sumbu tubuh, kalau abduksi itu menjauh dari sumbu tubuh. Terus inervasinya oleh nervus musculocutaneus. Jadi masih sama kayak sebelumnya. Di bagian lengan atas tuh masih nervus musculocutaneus. Oke, lanjut. Kalau tadi itu kan di bagian apa sih ini? Di bagian ventral itu ada tiga yang tadi biceps, biceps brachii, brachialis sama coracobrachialis. Kalau misalkan yang lebih dorsal, dorsal ya, dorsal itu ada triceps brachii. Itu ada dua kaput juga, ada kaput longum, ada tiga kaput, ada kaput longum, kaput medial sama kaput lateral. Kalau misalkan kaput longum itu tuh origonya ada di fascias posterior humeri di sebelah medial dan distal. Terus kalau misalkan perlukan nih. Jadi selanjutnya di bagian dorsal di belakang di bagian belakang itu tuh ada otot triceps brachii yang ada tiga kaput. Kalau misalkan kaput longum itu tuh ada origonya di tuberculum infraglenoidale. Bentar ya. Terus kalau kaput medial, origonya ada di fascias posterior humeri di sebelah medial dan juga distal. Terus kalau misalkan kaput lateral itu di origonya di fascias posterior humeri di sebelah lateral dan juga proximal sulcus nervi radialis. Terus bisa dan next, kalau insersionya tuh ketiga kaput itu tuh di insersio di sama di olecranon. Kaput longum itu buat adduksi, retroversi, dan di musculus triceps brachii ini tuh oleh nervus radialis, pars infraclavicularis. Oke, jadi itu penjelasan dari inervasi ke muskulus yang ada di regio brachii. Jadi kayak di regio brachii di ventral ada brachialis, coracobrachialis yang juga ada biceps brachii. Kalau misalkan yang di dorsal itu ada di triceps, musculus triceps brachii. Tapi itu juga ada otot-otot lain yang diinervasi oleh si plexus brachialis sendiri, kayak misalkan inervasinya dari di sini mungkin musculus deltoideus. Nah, ini nggak bisa di zoom. Nah, udah bisa. Jadi kalau misalkan musculus deltoideus itu diinervasinya oleh nervus axillaris. Terus misal juga ada teres minor, nervus cutaneus brachilateral superior, itu juga disarafi oleh nervus axillaris. Terus juga ada kalau di sini nervus radialis yang warnanya biru ini itu mencarafi
musculus triceps brachii, musculus anconeus, juga sebagian musculus brachialis, terus musculus extensor carpi radialis longum, terus juga ada musculus spinator, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor carpi ulnaris, musculus extensor digitorum. Digitorum itu extensor dari jari, terus juga ada musculus lain di bagian berarti kalau misalkan di sini itu di bagian dorsal radialis tuh. Kalau misalkan medianus itu lebih ke di bagian ventral. Misalnya aja kalau di sini nervus medianus itu ada pronator teres, flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum. Kalau misalkan di medialis itu tuh flexor, kalau misalkan oleh radialis itu tuh extensor gitu. Jadi ini bagian dorsal di bagian belakangnya. Ini kan ventral tuh oleh musculus medianus, warna biru itu radialis, yang warnanya hijau ini tuh ulnaris. Kalau misalnya radialis itu kan tadi biceps brachii, anconeus, musculus radialis, terus extensor carpi dan sebagainya. Dan kalau misalkan yang nervus ulnaris itu ada flexor carpi ulnaris dan setengah medial musculus flexor digitorum profunda, musculus flexor digiti minimi, terus ada musculus opponens digiti minimi, abductor digiti minimi, adductor pollicis. Tapi pokoknya tuh kalau misalkan ulnaris itu mencarapinya di bagian dua setengah dari kelingking, dua setengah jari kelingking dari ini sampai jari manis sama setengah dari tengah ulnaris. Oke, mungkin sekian dari aku. Kalau misalkan ada salah kata mohon maaf, dan silakan lanjut part 3. Dadah.